Sebelumnya pada bilang Lukas 2:11 tadi yang lahir adalah Tuhan, sisi keilahiannya. Nah, timbul pertanyaan saya nih, karena di Lukas 2 ini Pak Depi. perikopnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mana lagi nih, Pak? Bukankah yang lahir tadi menurut Pak Depi itu adalah Tuhan? Lalu setelah genap 8 hari, ya, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yang tadi kata Pak Depi adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, dia disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana nih, Pak Depi? Silakan. Mu'alaf dari Timur, Pak Al-KTP, yang sekarang begitu mendalami Islam dan sangat mencintai Islam. Yang beberapa kali dalam perdebatan dengan Bang Zuma, bahkan dia pernah Islam, murtad, Islam lagi. Nah, ini kembali dia mendatangi seorang pendeta untuk menuntut pertanggungjawaban setiap doktrin yang pernah dia telan. Segala kepenuhan diberikan berarti rambut, bulu semua itu adalah Allah. Nah, gini. Masuk, Bang. Ya. Kita mau tahu. Pertanyaan saya tadi di mana Yesus mengatakan dirinya memiliki dua natur. Oke, saya jawab. Dan seperti biasa, apabila ada pendetanya yang tersudut, yang lainnya ikutan naik untuk kemudian menggonggong kembali, dan ini yang makin membuat panas perdebatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Ustadz kesayangan kalian, Ustadz Ahmad Damanhuri. Teman-teman sekalian, siapa yang tak kenal dengan Al-KTP, seorang mu'alaf? Nah, kalau antum mau dengar kisah dan ceritanya, dan ini luar biasa, karena dia pernah berdebat dengan Bang Zuma sebelum mu'alaf, dengan nama asli beliau, nama singkat dan panggilan Bang Ferdinand. Nah, dia berdebat dengan Bang Zuma, dia mendengarkan segala dalil Bang Zuma, goyahlah imannya. Maka di detik dia goyah dengan imannya tersebut, akhirnya dia mencoba ingin berpindah Islam. Namun setelah itu akhirnya terambillah syahadat, dan akhirnya dia masuk Islam, mu'alaf, ngambil syahadat. Setelah dia mu'alaf, dia malah nonton Edis TV. Setelah dia nonton Edis, dia kesaksian langsung di depan Edis bahwa dia telah ditipu oleh Bang Zuma. Terus dia mendeklarasi bahwa, wah, ternyata setelah saya mendengarkan Bang Edis, wah, sesulit-sulit saya memahami Kristen, ternyata Islam lebih parah, gitu kata dia, kan? Setelah itu dia kosongkan jiwa, di balik dua kesalahan. Kesalahan daripada Islam yang dia pahami dari Edis, kesalahan daripada Kristen yang dia pahami daripada Bang Zuma. Lalu kemudian dia mengabaikan keduanya, dia meneliti sendiri, melihat rujukan dan buku-buku dia baca. Dan setelah dia baca, ya seperti itu, dia temukan bahwa Islam tak patut untuk disalahkan. Dan setiap apapun yang diframingkan dan yang difitnahkan oleh Kristen, Islam punya jawabannya. Cuman para apologetika Kristen ataupun polemikus Kristen nggak mau tahu kebenarannya. Beda dengan dia. Setelah dia meng-cross check, dan akhirnya dia Islam kembali. Dengan begitu banyak drama, teman-teman. Banyaknya drama yang memfitnah, banyaknya drama yang banyak di grup dia, di room begitu dia naik itu difitnah sebagai ini C6, ini banyak. Tapi sekarang dia berislam secara kafah, Masya Allah, Bang Ferdinand, ya. Dan ini memberi pukulan telak terhadap kita. Jangan sampai kita itu tidak mau tahu soal kebenaran Islam. Apa yang menjadi parahnya, teman-teman? Kita tahu salahnya Bible, nanti kita dengarkan salahnya Islam. Paling kurang, kalau ini tak mampu kita pertanggungjawabkan, kita punya cucu, punya anak, mereka tahu kesalahan Islam dan tak punya jawaban, mereka akan menilai bahwa Islam sama saja seperti Kristen, lebih baik aku tidak beragama. Na'udzubillah. Ingat pemberitahuan Al-Quran, ku anfusikum wa alikum nar. Jaga keluargamu daripada api neraka. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan perdebatan langsung. Al-KTP mensamperin seorang pendeta yang dia duga pendeta ini menyabarkan sesuatu yang tak pernah diwartakan oleh Bible, atau justru mewartakan sesuatu yang berkontra perkataan yang di sini dengan yang di sana. Dan ini menjadi debat yang paling seru. Dan ingat, ini konten dan channel edukasi, saya mohon. Kalau banyaknya tanggapan, saya mohon maaf, karena disinilah kita akan menimba ilmu seputar pertanyaan terhadap Islam. Kita lanjutkan.
Ya, tadi mau ngomong Pak Gakurunias. Apa tadi Pak Gakurunias? Silakan. Enggak, Pak Al-KTP sering salah-salah sebut nama Pak Pendeta. Pak Dehi katanya. Ini Pak Depi gitu Oh. loh. Iya. Nah, itu Iya, aja iya, Pak. iya. Ya. Pak Oh, Devi, iya, iya. Pak Devi, sorry. Pak Pendeta Devi ya. Ya, Silakan. baik. Lukas 2 ayat 22 itu, ya. Makanya penting Al-KTP belajar yang namanya kristologia supaya supaya Al-KTP ini mengerti artinya sisi kealahan Yesus itu seperti apa dan sisi kemanusiaannya seperti apa. Ya, karena di dalam Alkitab kami, ya, Yesus itu punya dua natur, natur ilahi dan natur manusia. Ya, natur ilahinya sebagai Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Ya, dan natur manusianya, ya, itulah yang telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14 itu. Ya. Jadi natur kemanusiaannya yang punya fisik ini, ya, itulah yang dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Ya, karena Allah Tritunggal yang kami kenal itu, ya, Allah yang satu punya tiga pribadi yang berbeda. Pribadi Bapa sebagai sang pengutus, pribadi Firman sebagai utusan yang telah menjadi manusia, dan pribadi Roh Kudus yang akan berdiam di dalam hati orang-orang percaya. Jadi Firman yang telah menjadi manusia yang bernama Tuhan Yesus itulah yang dibawakan di bait Allah kepada Allah Bapa, ya, untuk diserahkan dan juga disunat di sana. Karena Tuhan Yesus datang sebagai manusia, bukan hanya pura-pura manusia, tetapi benar-benar manusia karena menggenapi semua nubuatan itu. Ya, menggenapi semua hukum-hukum Taurat Musa. Ya, jadi dalam sisi kemanusiaannya dia dibawa ke bait Allah. Allah itu siapa? Itu adalah Bapa di sorga. Nah, itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Cuman saya, mohon maaf aja kan, saya juga kan dari Kristen Pak ya. Setahu saya, selama saya menjadi seorang Katolik dulu tidak pernah diajarkan Yesus punya dua natur. Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas, sebab banyak penyesat telah datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Dan data dalam Bible, perjanjian baru, baik perjanjian baru mulai dari Matius, Markus dan seterusnya sampai di Wahyu, tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus memiliki dua natur, Pak. Tidak ada satu data yang mengatakan Yesus memiliki dua natur, sisi keilahian dan sisi ketuhanannya. Karena kita semua tahu bahwa Yesus itu lahir, ya, berkat firman yang dibawa oleh malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria. Bahkan Maria mengatakan, saya ini sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi Maria pun sendiri mengatakan dia adalah izin dulu bang. Bisa nyalakan kamera bang? Nyalakan kamera dulu bang. Bisa bang. Nyalakan kamera dulu. Iya, kenapa bang? Iya, maunya bisa nyalakan kamera gitu. Apa kan yang lain kan tidak ada yang nyalain itu bang, cuman OS saja nyala kan. Teman yang dua kan ada yang nyalain. Saya juga lagi di jalan kok, lagi di mobil ya. Pertanyaan saya tadi, tunjukkan aja data di mana Bible mengatakan bahwa Yesus memiliki dua natur, ada sisi keilahian dan sisi ketuhanan. Sebab jika dia memiliki sisi ketuhanan, tidaklah mungkin dia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani sambil sujud semalam-malaman, bahkan peluhnya atau keringatnya seperti darah yang mengalir. Lalu dia berdoa kepada siapa? Bukankah waktu dia berdoa dia mengatakan, ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia tidak maha berkehendak. Bahkan Yohanes 8:42 dia sendiri berkata, jika engkau mengasihi Bapa, tentu engkau akan mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah.
Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:26. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, judul perikopnya. Yohanes 5:37. Bapa yang bersaksi tentang aku, Dialah yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Berarti ada dua entitas yang berbeda, karena Yesus menegaskan dalam Yohanes 13:16, hamba tidak lebih besar dari tuannya, demikian juga utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Aku sudah mengatakan kepada kamu, begitu kata Yesus kepada murid-muridnya, telah ditegaskan bahwa anak tidak lebih besar dari Bapa, demikian juga utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Silakan Pak Pendeta. Baik, Ya, Bang. baik. Belum Abang dijawab dulu, boleh nggak saya bertanya sama Alkatp? Jangan dipotong Boleh, dulu boleh. Bang, biar Silakan, nggak silakan. enak diskusinya Bang. Enggak. Kalau Abang potong kan nanti lari lagi Bang. Karena kalau dalam berdiskusian saya hanya itu bertanya kepada ada poin-poin yang Alkatp narasikan. Mohon maaf Pak Alkatp, saya narasikan Bapak Wanes. saya mualaf Bang, kawan. Ya, karena prinsip Wanes itu prinsip Wanes namanya. Pak, Bang, saya seorang muslim Bang, bukan saya sudah menjadi seorang Islam, saya sudah mualaf. Saya Iya, sudah menemukan kebenaran sejati itu hanya ada di Islam. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Gini. satu agama yang benar, gini Bang, yaitu agama Islam. Yesus itu muslim Bang. dengar. Kenapa saya katakan dia muslim? Dia sujud waktu berdoanya. Kemudian dia berserah diri kepada Tuhan. Ketahuan deh lo, Gitu. ketahuan deh lo. Loh, memang saya mualaf kok ketahuan apa Bang? Aduh, Bang. Jadi gini, Apanya Bang? Bang, Iya, gini. iya. Inti dari pertanyaanmu bahwa Yesus itu sama dengan Tuhan enggak? Itu kan? Pertanyaan saya, di mana dalam Bible Yesus mengatakan dia memiliki dua natur? Ada sisi keilahiannya, ada sisi ketuhanan seperti yang disampaikan Bapak Pendeta. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan anak manusia. Anak manusia harus diserahkan. Anak manusia akan menderita. Anak manusia katanya nggak pernah dia mengaku dia anak Tuhan. Ya, oke. Yang saya tanya sekarang, yang menjadi poin keinginan Bapak itu apa? Tunjukkan dalam Bible seperti statementnya tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus yang lahir itu memiliki dua natur. Natur keilahian satu, kemudian memiliki juga natur ketuhanan. Sedangkan di 2 Yohanes 1:7 itu Berarti- jelas banyak penyesat telah datang dan muncul ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan Devi antikristus. tadi Jangan dipotong sudah dong menjawab, Bang. tapi Bapak tidak bisa mengimaninya. Pak Anda Devi- kan bertanya, saya jawab. Kenapa Dengar, dipotong-potong, dengar. di sela-sela? Bukan, Saya bukan. bertanya kepada Pak Depi, Tidak Bang. menjelaskan Anda kenapa tindakannya motong, tadi. Bang? Bang, Bang, saya tanya ke Pak Depi, bukan kepada Anda, Bang. Host, gimana nih, host? Tidak enak diskusi ini. Menjelaskan. Pak Depi sudah menjelaskan kepada Bapak. Udah menjelaskan. Ya udah, makanya saya bertanya di mana di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus memiliki dua natur, keilahian, Oke, ketuhanan, gini. ada sisi ketuhanannya, ada sisi kemanusiaannya. Tunjukkan Pak Devi kepada saya jelaskan sama dia di dalam- data nomor berapa, Markus, Silakan, Matius, Pak Devi. Lukas, Yohanes sampai Wahyu di mana? Menjelaskan Silakan. pendeta samamu, menjelaskan kepadamu apa? Pak pendeta menjelaskan kepadamu. Saya tahu siapa kamu. Kok balik ke pribadi orang ini. Kalau nggak bisa jawab, udah Bang, kau bilang aja nggak bisa jawab Bang Alkatp gitu. Saya kan bertanya kepada host, kenapa Anda yang motong Bang? Anda punya hak apa untuk menjawab? Gini Bang, Loh, saya kan bertanya kepada host, bukan kepada semua Anda. pertanyaan Bapak barusan. Anda kenapa kepanasan, Abang? Bukan kepanasan, karena kamu nggak mengerti. Loh,
Saja diam aja loh. Kenapa Anda yang tukang repot, Iya. Bang? Tukang ribut. Tertawa lihat Anda. Berikan waktu kepada host agar host bisa Ya, menjawab. baik. Jangan Gini, Anda yang mencela ya. Al-KTP kalau Silakan kamu Pak Pendeta, silakan. Diturunin aja lah orang kalau nggak bisa diatur begitu Pak Pendeta. Orang punya etika dalam berdialektika sehingga kamu dihargai. Kenapa? Karena Kamu- kita tuh di sini bukan cari siapa benar siapa kalah, enggak Bang. Kita cari kebenaran, kita belajar sama-sama gitu, santai loh. Silakan Pak Pendeta. jauh pada bicarakan jauh sama dia. Iya, baik. Pertanyaan tadi di mana di dalam ayat Alkitab bahwa Yesus punya dua natur. Ya, baik. Saya tampilkan datanya ya. Iya, di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 ya dijelaskan di sini ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Di sini ada dua di sini. Satu adalah firman. Ya. Ini adalah natur keilahiannya karena firman ini adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan kedua, firman ini telah menjadi manusia. Ini adalah kodrat kemanusiaannya. Ya, makanya firman ini adalah natur ilahinya. Manusia ini adalah natur kemanusiaannya. Ini kan daging ini kalau di bahasa aslinya. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa firman ini adalah Allah, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman ini adalah Allah itu sendiri. Oke. Nah, di mana lagi ayat lain yang mendukung ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ini? Ya, ada di Filipi pasal 2 ayat 6. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 9. Ini. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Di ayat 6 tadi dijelaskan di sini bahwa dia adalah Allah sebenarnya. Dia adalah Allah tetapi tidak mempertahankan ya kemuliaannya itu sebagai Allah. Ya. Melainkan apa? Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba sehingga sama dengan manusia. Makanya Yesus itu disebut sebagai anak manusia, sebagai hamba. Ya, karena dia adalah yang Allah tadi telah menjadi manusia. Ya. Jadi inilah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus punya dua natur. Ada lagi di Kolose 2 ayat yang ke-9. Ini. Ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Jadi di dalam diri Yesus itu, di dalam tubuh fisiknya sebagai manusia, ya, berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Berarti ada sifat-sifat kealahan di sini, sifat sang ilahi di dalam diri Yesus itu.
Makanya dia punya dua natur. Ini ayat-ayatnya, Bang. Jadi sangat mudah untuk menunjukkan ayat-ayat itu kalau itu yang ditanyakan. Oke, silakan. Jelas di naturnya. Oke, boleh saya tanggapi dulu? Kenapa Izin dulu, diganggu Bang. terus kalau giliran saya ngomong, Bang? Izin dulu Bang. Saya Bang, lagi diskusi sama Pak Pendeta dulu. Nanti kalau Anda dipersilakan oleh host, baru Anda bicara, Bang. Itu baru punya adab dan etika. Sekarang saya serahkan kepada host. Host mau suruh siapa yang bicara, silakan host. Saya diam. Izin Bang. Saya bilang tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan arti Dwinatur. Tapi abang bersikuku. Itu yang gak terima saya. Dengan Izin, Bang. apa keegoisan abang. Itu aja. Sudah? Boleh saya bicara? Izin masuk Bang Bang Depi. Iya, bentar. Ya, sama dulu Bang Al-KTP ya, bentar ya. Silakan Bang Pel. Izin dulu Bang KTP. Ini lebih enak ini diskusi. Tapi diskusi ini artinya kan supaya kita bukan menampilkan diri, tapi menampilkan kebenaran itu. Sama dengan juga kita di sini lah. Jadi artinya saya tidak mau berpihak ya. Yang disampaikan juga Bang KTP itu benar. Yang disampaikan juga Bang Depi itu juga benar. Yaitu yang barusan tadi dibaca Bang Depi. Jadi kenapa itu harus dilakukannya supaya juga tidak dua-dua yang dipakai? Karena dia kan sedang di dunia ini. Nah, berbicara apa kebenaran di dalam diri Yesus itu? Kebenaran di dalam diri Yesus itu atau kehendak Allah di dalam diri Yesus itu supaya dia menjadi kurban. Kurban karena kenapa? Karena manusia telah berdosa. Saya termasuk di sana. Jadi kedatangan dia itu memberi hidup lewat mati, dikubur dan bangkit. Karena Allah sendiri yang membangkitkan dia dari sana, di antara orang yang mati. Jadi tujuannya di sini adalah supaya bagaimana kita ini, apakah kita sudah mengalami kebenaran itu maksudnya? Apakah kamu sudah melihat dosamu selesai? Nah di sini sebenarnya supaya jangan misalnya kita juga terjebak dalam pengetahuan. Boleh pengetahuan kita miliki, tetapi untuk menyatakan kebenaran itu di dalam diri. Misalnya saya sendiri, dulu saya Kristen, tapi saya tidak pernah melihat kebenaran ini ketika ada orang yang memberitakan itu, berita yang benar di dalam diri Yesus itu. Ternyata tidak hanya sekedar pengetahuan, ternyata Yesus itu harus memang dialami. Apa yang dialami? Menerima pengampunan dosa itu. Nah, menerima ini juga bukan hanya sekedar pengetahuan manusia, tapi melainkan karena Allah sendiri yang menyatakan itu kepada manusia sendiri, termasuk saya. Jadi bukan karena kebenaran saya, karena perjuangan saya, tidak. Nggak bisa. Sesuai dengan kalau kita lihat Alkitab. Jadi itu yang seharusnya. Jadi bagaimana pengalaman itu? Kapan Anda menerima kebenaran itu? Nah harus itu yang ditampilkan di tengah-tengah kita. Termasuk saya juga. Saya menunggu itu. Demikian Bang Depi. Terima kasih. Iya, baik. Kita sapa dulu Bang Al-KTP ya. Ada tamu baru kita ini, ada Elora. Ya, Elora, selamat siang. Selamat siang, shalom. Iya, Muslim Kristen Pak Bang. Sudah ketahuan dong profilnya. Oh, Namanya Kristen sudah ya, ketahuan. oke. Iya, Bang Bezi Halawa, selamat siang. Ya, selamat siang Bang. Shalom. Saya izin nyimak aja dulu Bang. Saya masih ini bentar lagi pulang. Oh, oke. Ya, baik. Silakan Bang Al-KTP kalau mau ditanggapi yang saya sampaikan tadi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi begini Pak Pendeta. Ya, jadi pertanyaan saya tidak dijawab oleh Pak Pendeta ya. Yang saya minta adalah pernyataan Yesus dan bukti bahwa ia memiliki dua natur. Kalau di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kita tahu dalam bahasa Yunani ada dua, logos dan rema. Nah, Pak Pendeta harus tahu firman itu adalah wahyu. Ya, matahari, bumi ini semua firman, Bang. Kalau dari Yohanes 1 tadi, firman itu bersama-sama. Berarti ada dua entitas. Kan bersama-sama. Saya bersama-sama dengan Pak Bezi.
Berarti kita berdua, Pak. Berarti terlepas, itu bukan satu, bukanlah Allah ya sebenarnya. Itu adalah wahyu. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, ini perkataan Yesus ya, telah kusampaikan kepada mereka. Mereka itu murid-muridnya. Dan mereka tahu benar-benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, Sinkron sebentar, statusnya. sebentar lah Bahwa KTP, dia saya adalah sapa utusan. dulu. Jangan dipotong Shalom, dulu, Pak Bang. Pendeta. Bang. Saya Jangan nyapa dipotong. doang. Kamu baru naik, Sebentar Bang. dulu. Bang, hormati orang yang lebih dulu, Bang. Punya akhlak ya, punya adab dikit, Bang. Saya Ya, lagi setuju. bicara, Kita jangan dipotong. sedang Nggak berbicara. boleh, nggak boleh, Bang. Iya, iya, silakan, Kalian Bang. bicara tadi, saya diam ya. Silakan Bang KTP, silakan. Baik. Jelas Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan. Kalau firman itu adalah Yesus, lalu mengapain dia bilang segala firman yang engkau sampaikan? Bukankah dia itu adalah firman? Berarti dia itu menerima firman. Dia menerima dan dia adalah penyampai firman sesuai dengan perkataan dia dalam Yohanes 13:16. Anak tidak lebih besar dari Bapa, begitu pula utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Tadi sudah saya sampaikan kesaksian Yesus tentang dirinya. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Mereka itu beda. Bapa tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa dilihat, ya. Suaranya tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat, orang dia lapar, dia makan, dia berdoa, dia menangis. Nah, jadi sisi keilahiannya di mana? Sedangkan waktu dia menghidupkan Lazarus saja dia berdoa dulu, Bang. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Oleh karena banyak orang yang berdiri di sekelilingi aku, mengelilingi aku. Permuliakanlah anakmu agar mereka percaya benar-benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Selalu dia mengatakan engkaulah mengutus aku. Makanya di Yohanes 5:36 dia bersaksi. Ya. Ada kesaksianku yang lebih besar dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang menjadi saksi bahwa aku datang dari Bapa dan Bapalah yang telah mengutus aku. Pekerjaannya apa? Orang lumpuh berjalan. Lama orang banget, buta bro. melihat, Pak Pendeta orang lama tuli banget, sampai mendengar, kapan? Lama orang banget kusta lu ngomong sih ditahirkan. ngomong, ada Itulah aturan juga, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus atas perintah Bapa. Karena dia sendiri mengatakan makananku adalah Biar aja, Pak Pendeta. Kelamaan ini bukan khotbah. pekerjaan yang Keinginan abang itu Yesus itu Ya, bentar, Sebentar, saya tanggapin. Kalau Anda mengatakan sebentar. tadi Dulu, Kolose dulu. 2, Anda mengambil Jangan, kata di Kolose sebentar Bambang. dong. Sabar dulu, Kepanjangan kenapa kamu, Anda bisa diam? kepanjangan. Segala Sebentar, kepenuhan kepanjangan. diberikan berarti Sebentar. rambut, Diambil alih, Pak bulu Pendeta, ketek, semua diambil itu alih. adalah Allah. Nah, gini. Nggak masuk, Bang. Ya. Kita mau tahu, kita Pertanyaan mau saya tahu. tadi di mana Yesus mengatakan dirinya memiliki dua natur. Oke, Tidak saya jawab sebentar. dijawab. Gakuru sebentar. Perkataan Gakuru. Yesus. Ya, Gakuru Pendeta, sebentar. perkataan Sebentar, saya Yesus, ambil izin. bukan Ya, oke, sebentar. perkataan Yohanes. Gakuru, Dari mana Gakuru, Yohanes itu sebentar, tahu sebentar, kalau Gakuru. Allah itu Oke, memiliki cukup. Allah itu adalah Saya jawab, firman. saya jawab, Yohanes saya tahu jawab. dari mana? Saya jawab. Yang saya Oke, tanyakan saya jawab. perkataan. Oke, saya Sabar jawab. dulu Saya loh, jawab. Puji. Kau baru Iya, naik, saya jawab. Puji. Kenapa kau ribut Iya, saya sekali, jawab. Puji? Iya, saya jawab. Kamu kelamaan. Yang saya tanyakan di mana Yesus mengatakan dia memiliki dua natur. Oke, gua jawab. Saya memiliki dua natur. Dan sisi ketuhanannya di mana? Tunjukkan kepada Iya, gua saya. jawab. Kamu Yang diam, biar gua mana tunjuk. sisi keilahiannya? Iya, gua Yang jawab. mana sisi kemanusiaannya? Iya, oke, gua jawab. Silakan. Oke, kamu diam. Oke. ya, izin dulu ya, Sudah dijawab izin dulu ya tadi. semuanya ya, izin dulu ya. Saya harap kita kita kondusif ya, artinya kita gantian ngomongnya. Jadi artinya saya kasih kesempatan ya 2 menit ya setiap Oke. satu orang untuk berbicara. Betul. Oke. Ya, karena Aku kita dulu ya, Pak Pendeta. karena kita Aku dulu karena ya. kita banyak di atas ini. Ya, aku kita dulu kan ya. nggak apa-apa, saya nggak ngomong pun sekarang nggak apa-apa. Yang penting kalian yang ngomong. Jadi dulu, Bang. Tapi artinya Oke, aku dulu ya. Aku dulu PL, aku dulu. Silakan. Oke. Kasih timer. Sekarang gini. Oke, sebentar dulu. Elon sebentar. Oke, Alktp, kalau saya menunjukkan duinatur dalam Alkitab di dalam diri Yesus, begitu saya tunjukkan ayat, kamu harus turun. Kamu janji? Buka mic-mu.
Kalau saya bisa menunjukkan Dwinatur dalam Alkitab tanpa dari Yohanes itu, kamu bisa turun? Jawab. Kamu terlalu panjang seolah kamu lebih pintar dari kita. Jawab, buka mikmu. Gak usah kau selibatkan semua orang Kristen untuk menghadapi kau, seolah kau pintar. Jawab, buka mikmu. Kalau saya bisa tunjukkan Dwinatur dalam Alkitab, dalam diri Yesus, mulut Yesus yang ngomong, dia Dwinatur, kamu turun ya. Jawab, buka mikmu. Jangan pura-pura budak kau. Kau panjang kali lebar, kali tinggi, bicara panjang, gak jelas. Tolong Malah dijawab buat kau dikomal orang. Buka mikmu. Jawab Bang KTP, tolong dijawab. Buka mikmu. Alktp buka. Jangan pura-pura budak kau. Buka. Buka mikmu. Saya dari tadi Pak Pendeta, saya baru scroll. Saya dengar dia bilang pas waktu scroll, gua dengar suara dia. Dia bilang berarti pertanyaan saya nggak dijawab ya Pak Pendeta, nggak menunjukkan data mana Dwinatur. Akhirnya gua langsung naik. Itu alasan gua naik. Oke, itu dong yang gue denger. Nah, sekarang buka mic-mu biar saya tunjukkan Dwinatur dalam Alkitab. Mulut Yesus mengakui dirinya Dwinatur. Buka mic-mu. Ikut celuk. Jangan pura-pura budak dong. Udah, berarti dia begini, kita tungguin 5 menit teman-teman ya. Kalau kita turunkan secara tidak hormat, dia bilang nanti di tempat lain saya diturunkan di Komalnya Pendeta. Ya, kita tungguin 5 menit teman-teman. Ya, kita lihat di angka berapa sekarang Pak Pendeta. Oke, berarti 10 menit, menitnya di 10, berarti nanti di angka 15. Teman-teman kita diam. Biar orang ini nggak terlalu liar, seolah dia pintar. Oke. Silakan, saya turun kalau ada, silakan. Oke, sekarang dia udah janji. Teman-teman perhatikan ya, dia bicara Dwinatur. Ya, banyak besar mulut kau, mulai Ya, sudah oke, tunjukkan kamu diam. Oke, saya bacain sama kamu ya. Nih. Kamu jangan terlalu ke pendeta dulu, kita dulu yang di bawah pendeta. Nih, perhatikan. Kamu bicara Dwinatur, Lukas 6 ayatnya yang kelima. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia. Pertama, ya, itu Dwinatur Yesus. Anak manusia adalah Tuhan. Udah kelihatan belum? Baca Ya. baca sebelumnya, jangan. Kamu meminta Dwinatur, bukan bicara perikop. Iya. Ya, jadi teman-teman perhatikan biar saya baca Lukas 6 ayat 5. Diam kamu, diam. Jawab Yesus kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia mengakui dirinya manusia, dia mengakui dirinya Tuhan. Jelas, Dwinatur kelihatan. Sekarang Itu kita konsep sudah beda. tunjukkan. Oke, 400 Beda. penonton. Jangan menipu Dengar ya, kau, sebentar jangan KTP. Bentar KTP. Kita sudah Baca tunjukkan Dwinatur sebelumnya, dalam Alkitab. Sebentar baca dulu KTP. sebelumnya, KTP bentar. perikopnya. Mulutnya diam. Di-mute dulu. Kasih waktu. Ya, di-mute dulu. Oke, kami orang Kristen sudah menunjukkan data yang kamu minta, Dwinatur. Yesus mengakui dirinya anak manusia. Oke, itu hakikatnya. Kedua, dia mengakui dirinya Tuhan. Jadi udah kelihatan ada dua Dwinatur, dua hakikat di situ. Nah, karena kami sudah menjawab, tidak ada framingmu di koma lain kalau kami turunkan kau secara tidak hormat. Kami turunkan kau dengan baik-baik karena kami sudah menjawab. Karena saya bikin tantangan sama kamu. Sekarang Pak Pendeta diturunkan orang ini. Karena saya sudah menjawab, kita sudah menjawab. Turun. Kamu niatnya di sini bukan belajar. Kalau kamu belajar kita ladenin, tapi kamu memframing. Nah, makanya kamu turun. Seorang mualaf lebih tahu daripada kita yang Kristen. Kowar-kowar panjang kali lebar. Islam yang pintar naik, jangan Islam yang sampah. Yang pintaran Betul, dikit. Nggak ada yang Nanti pintar sih, saya bilang, dikit aja. mau kamu Yesus apa, versi Yesus apa yang mau kamu? Nah, jadi dia nggak menerima Dwinatur dari penyampaian dari narasi pada Epijai. Jadi makanya saya tanya sama dia balik tadi, maumu versi apa? Yesus versi apa menurut kamu? Nah, jadi dia tadi kan nggak berani menjawab versi Tuhan itu, karena di dalam agama Al-Quran ya, dalam Al-Quran ya
beda. Isa Al-Masih dan Yesus itu beda karena yang di dalam Al-Quran Yesus itu diserupakan bagi mereka sebenarnya. Nah, jadi Alkitab ini udah jelas kemana arahnya dia, dia kemana gitu. Ya, sebentar Bang Guru, sebentar teman-teman, maaf Pak Pendeta. Nah, Alkitab ini kan tadinya Kristen. Shalom. Abangku, maaf Shalom. Pak, tolong. Iya, shalom, selamat siang. Pak Pendeta agak tegas karena ini bukan masjid. Kami masuk di room Islam, kalau kami omong banyak, mereka langsung turunkan, bilang kami bukan gereja. Bapak Pendeta tolong tegas, ini bukan masjid. Langsung cut kalau dia banyak omong. Terima kasih, Ya, selamat oke. berkati. Ya, makasih Pak. Sebentar ya teman-teman. Oke, Ya, makasih. Alkitab itu tadinya Kristen, masuk Islam, terus dia pusing di Islam, balik ke Kristen. Sekarang balik lagi jadi Islam. Jadi yang begini-gini nih, teman-teman harus tahu ya. Tahun 2025, tahun lalu, masih waktu dia Kristen, saya bilang, daripada kamu mencela kekristenan, kamu masuk Islam aja. Tidak lama dari itu, hitungan bulan, nggak nyampe 2 bulan, dia langsung mualaf. Apa yang saya katakan itu terjadi, ya. Nah, teman-teman, jadi betapa besarnya power mulut, power kuasa itu dari mulut itu. Nah, saya bukan menginginkan dia binasa, tetapi karena orang ini tidak mengenal baik dengan Tuhan, waktu Kristen tidak belajar baik-baik, maka dia gampang disesatkan dengan pengajaran yang sesat, penyesatan dunia. Jadi dia ini korban. Nah, karena dia udah menjadi korban, ini sama seperti Yudas, hanya hadir untuk melihat sisi negatif. Bagus. Nah, demikianlah teman-teman, seperti biasa. Kalau seandainya sudah tersudut, yang lain ikut membantu. Kalau sudah memang pertanyaannya itu sudah menjadi sulit, mereka akan saling menggonggong. Dan setelah menggonggong, setelah turun, orangnya diturunin, terus difitnah habis-habisan. Nauzubillah. Tapi benar bahwa Bang Alkitab itu pernah mengalami rasa kebimbangan yang luar biasa saat dia pertama di Kristen, mendapati salah, kemudian dia pindah ke Islam, setelah Islam Kristen lagi, setelah Kristen Islam lagi. Dengan begitu banyak polemik. Akan tetapi ada satu kesaksian daripada Bang Alkitab yang luar biasa. Biar antum pada tahu bagaimana kesaksian dia dalam kebimbangan dia tersebut. Mari kita saksikan. Oke teman-teman, kita saksikan kebimbangan Bang Alkitab dalam menemukan kebenaran tersebut. Ya. Lebih tahu Bible Bang Zuma daripada orang Kristen gitu ya. Betul. Kita kaget, makanya kita, loh ini kok orang Muslim lebih mengerti ya. Makanya dari situ tertariklah kami gitu. Akhirnya saya sama beberapa teman saya itu nonton, sering nonton YouTube. Akhirnya ini di TikTok kan, gitu kan. Kita lihat, oh ya udah, coba kita download TikTok gitu Bang. Makanya TikTok saya ini kan baru Desember tahun lalu kan. Artinya bukannya kesal tapi malah dapat ilmu ya. Kadang kan banyak yang sebelah aku bilang, wah kurang ajar ini. Ya, enggak. Memang yang disampaikan Bang Juma itu kan memang ada dalilnya, ada datanya. Dan data yang disampaikan itu kan bukan ngarang, bukan niat untuk menghujat, enggak. Emang betul. Perkataan Yesus benar. Nggak ada yang ditambah-tambah atau apa gitu, nggak ada Bang. Seperti itu. Ya, karena memang Bible juga bahasa Indonesia kan. Ngapain kita pergi tambah-tambahin ya? Nggak perlu ditafsir juga udah tertulis dengan jelas. Betul Bang. Terus dari situ intens ya untuk bertanya ke Bang Zuma, masuk ke TikTok ya. Ya, mulai dari situ saya sama kawan saya langsung masuk malam itu kan. Berdua. Nah, tapi yang satu teman saya nggak kuat emosi, dia langsung diturunkan. Oke, terus? Dia emosi itu. Waktu itu pertanyaan itu kalau nggak salah saya masih ingat, dia bilang, kenapa kalau memang guguk ya dengan B2 itu diharamkan, kenapa diciptakan gitu kan? Jadi Bang Cuma menjawab, saya masih ingat ya. Ya, diciptakan untuk bagi yang berakal tidak memakannya. Dan yang tidak berakal pasti memakannya. Seperti Anda. Oh, marah dia langsung. Ya, karena kan analoginya sama kayak dengan pohon kehidupan ya. Kenapa Tuhan ya Allah menciptakan pohon kehidupan terus ditaruh di Taman Eden ya, menurut versi Kristen disebut pohon kehidupan, di mana disuruh Adam dan Hawa tuh dilarang memakan buah tersebut. Kalau memang nggak ada guna, kenapa nggak dibuang aja gitu kan, ditebang atau dihilangkan gitu. Karena memang manusia ini, dunia ini adalah tempat ujian baik dan benar. Ya, terus
Bang Ferdinand yang betah ya, bertanya terus gitu. Iya, saya mulai dari situ mulai tekun ya, mengikuti Bang Juma debat. Bahkan ada pastor yang pendeta yang kami kenal ya. Dari Flores itu berapa orang ya, Pater Yohanes pernah berdebat dengan Bang Juma, kalah ya. Jadi semakin terguncang itu Bang. Terguncang gitu. Jadi pernah suatu malam itu langsung saya minta maafkan. Tetapi kelirunya saya waktu itu, saya belum mengenali sosok Nabi Muhammad seperti itu Bang. Oh, cuman yakin dengan Islamnya tapi belum sempat belajar tentang cerita perjalanan Nabi Ya, ini betul. secara menyeluruh gitu ya. Ya, seharusnya saya mempelajari dulu siapa Nabi Muhammad lebih dalam supaya agar saya tidak tergoyangkan seperti sekarang saat ini gitu Bang. Oke. Terus waktu itu kan udah syahadat, dan kenapa nggak belajar Islam tapi malah kok bisa terpengaruh tuh sama orang-orang seperti Edis tuh? Iya itu karena ada masalah internal dan keluarga Bang. Jadi saya ya biasalah dikucilkan apa segala macam. Saya sempat dikucilkan. Bang. Ya, masalah dengan abang saya nggak di. Karena selama fenomena Edis ada, teman-teman ya sekalian. Ini orang-orang yang mulai ragu tentang Islam, ragu tentang Kristen, mereka itu udah punya obat sekarang. Obatnya apa? Coba kamu nonton Edis gitu. Ya. Makanya cuman Edis ini udah berapa kali kita request nggak pernah mau dia untuk menerima, dan beberapa kalau dulu kan dia sering debat sama Ustadz Wafi sama apologet Kristen yang lain. Nah, sekarang dia memang menerima cuma yang awam saja, teman-teman. Nah, ini emang penyesatan yang nggak pernah disadari oleh Kristen. Dibukain pintu saya padahalnya tuh saya kan anak bungsu kan. Jadi wasiat dari ayah almarhum itu kan supaya kan abang saya udah rumah sendiri. Oke. Terus kakak perempuan saya juga udah nikah sama suami, udah punya rumah saya sendiri di situ kan. Bahkan dikunci pintu, kok gini, saya bilang kenapa nih dikunci. Saya lapor ke mama saya, kan tinggal sama kakak saya perempuan. Ya nangis mama saya waktu itu. Jadi adalah kasus seperti itu. Loh, kok mereka bisa tahu abang syahadat? Tahu kan dari ini kan banyak yang nonton Bang, teman-teman saya. Oh, artinya teman Yang DM saya, yang DM saya tuh mau ketemu nyari saya banyak Bang. Waduh, mau nyari untuk apa nih? Nyari ketemu mau, kenapa kok ngomong gitu? Saya bilang saya ngomong sesuai data kok. Sesuai data. Bahkan kemarin itu saya pergi cari dia ke Labuan Bajo tuh. Dua laki satu perempuan. Ketemu, saya nggak takut. Mereka nyari karena nggak terima ya, bukan karena Iya, mau terima. selamat ya. Ya, karena saya bergabung dengan Rom Muslim, ya kan? Dengan Rom Iya. Muslim terus tertawa kan. Kebetulan memang lagi berdebat pasti ada ini lalu yang kocak, yang lucu kan? Betul, Ya, betul. logika aja Bang, masa Tuhan mati kan gitu, logika aja di waktu berdebat itu. Dan ada yang mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% duinatur. Kan enggak ada di ayat itu duinaturnya Bang. Seperti itu. Sedangkan di Katolik kan ada 3 pilar. Ya, pilarnya tuh kitab suci, Magisterium. ya magisterium dan tradisi suci. Suci, ya. Ya, tapi yang diikuti kan lebih banyak tradisi suci dan magisterium gitu Bang. Sedangkan kitab suci ini kalau ikut Bible yang enggak. Di Bible itu yang diambil Bang lebih banyak itu di Matius 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Sampai kami hafal karena memang itu sering dibacakan. Yang bagus-bagus saja lah, yang memotivasi Ya. yang dibawa ya. Tapi kalau ditelaah ayat itu Bang, sebenarnya percaya Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Yaitu di Yohanes 17 ayat 3 jawabannya kan. Ya, Yoi. inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tujuh. Itu syahadatnya Yesus sebenarnya. Iya. Jadi gimana ya Bang ya? Jadi Ya, tapi ya itu kalau memang mau ikut akal ya bersyahadat, tapi kalau ikut perasaan ya Iya. silakan gitu. Karena kan banyak orang juga ini ya lebih memilih ikut perasaan, Bang. ya karena memang di Kristen terlalu enak Bang. Serius Bang. Kalau seenak-enaknya kata Bang Juma itu betul. Betul. Makanya Apa aja nih? bisa tahu Bang Juma itu bisa merasakan ya. Karena kami bebas Bang, mau ngapain, mau ke gereja minggu juga nggak ada yang larang, nggak ke gereja juga nggak ada yang ini. Itu Bang. Jadi kami hidup tuh memang lebih banyak mengikuti keinginan daging, hawa nafsu gitu. Karena pagar pembatas atau ajaran-ajaran yang
yang seharusnya kami ketahui, yang harusnya kami diberikan dari gereja itu kurang, Bang. Ya, kurang. Tapi abang tahu kan konsekuensi abang muncul di medsos ini, maka abang akan siap untuk dihakimi, dicaci dan sebagainya. Bahkan saya baca di komentar ini, kok tumben nih banyak kali yang marah-marah nih, Bang. Banyak, Bang. Teman saya Flores banyak orang timur yang cari saya banyak, Bang. Kemarin saya bilang, kau datang sekarang juga, saya ketemu teman kota. Saya offline berapa kali, Bang, tapi saya nggak cerita saya nggak mau TikTokan nanti menjelekkan teman saya kan, orang sama-sama sini, itu maksud, Bang. Ya. Ya itu saya jaga. Untuk saya juga jaga teman-teman saya dari Flores. Walaupun dia beda iman, mungkin dia emosi dan tidak paham, jadi nggak apa-apa. Saya ketemuin gitu, Bang. Oke. Boleh cerita nggak? Apa yang mempengaruhi abang sehingga kemarin tuh sempat balik ke sebelah gitu? Sempat balik ke keyakinannya gitu. Apalagi iya. ini kan bagus nih, Bang, supaya teman-teman yang sempat goyang juga bisa inilah jadikan pelajaran ya. Nah, jadi begini, awal mulanya itu abang saya dengan kawannya dia tuh mencari video-video potongan ya Edis kan, yang berdebat sama Bang Juma lah, sama Yonatan Nandar lah dan lain sebagainya. Dikirimlah ke saya di DM di saya kan, tapi melalui kawannya abang saya. Nah, jadi ini kau lihat ini, jangan kau tinggalkan Yesus segala macam. Saya lihat, memang di situ potongan itu memang kelihatan kalau Edis itu kayak unggul gitu, Bang. Iya, karena potongan. Ya, tanpa saya menyelidiki dulu, padahalnya saya kan IT juga kan, orang informasi teknologi. Saya kan ngerti, Bang, dari IT juga saya, Bang. Di gudang garam, jadi saya paham kan, saya selidiki. Setelah itu saya nggak selidiki dulu, saya langsung masuk disarankan masuk ke Edis kan. Ya, si Kudis. Iya, langsung saya diterima, Bang. Jadi mereka seperti udah tahu lah informasi abang. Abang saya mungkin sama temannya udah DM Bang Edis kan, udah gini-gini, wah ini tolong dulu adik saya gini, kayak seperti itulah saya menggambarkan. Jadi begitu saya di ini, Edis itu mengatakan gini, oh nggak ada fitrah apa, mana ayatnya nggak ada, gini-gini, dia cerita semua tentang, ya udah, saya banyak nonton dia akhirnya, itu, Bang. Jadi goyang lagi saya waktu setelah ketemu Edis, karena kan mungkin abang lebih sudah tahu juga kan Edis seperti apa kan, cara dia mau. Wah, itu dulu salah satu badut terbaik saya, Bang. Dan saya cukup senang Edis sekarang berhasil ya. Dulu dia sering curhat sama saya. Kalau tanya sama dia, biasa dia ngaku. Karena kalau Edis masih ada inilah, masih bisa ngaku dia. Coba abang tanya, siapa yang nolongin dia dulu di Singapura? Dia pasti akan bilang saya. Iya, Bang. Jadi, dulu salah satu badut utama saya. Dan saya senang badut-badut saya banyak yang sudah sukses, ya, sudah terkenal. Jadi, memang apa ya, iman itu naik turun, teman-teman ya. Iman itu naik turun, apalagi mungkin Bang Ferdinand kemarin juga lagi pusing dengan keluarga yang ini ya, kondisinya mendekat dan sebagainya, teman-teman dan sebagainya, sehingga sedikit goyang. Karena memang kita nggak pungkiri, Bang, apa ya, manusia tuh gampang hanyut, gampang terpengaruh. Iya. Ya, itulah kita dikasih akal supaya menyaring itu semua. Terus dari Bang Ferdinand nih, gimana ceritanya kok bisa setelah goyang balik lagi nih? Ya, setelah itu saya masuk lagi debat, dan memang waktu saya kembali itu, Bang, saya masih ragu ya. Setelah saya baca kembali tulisan-tulisan catatan yang telah saya tulis di buku tentang apa yang disampaikan oleh apologet Muslim, terutama Bang Juma ya. Contoh, salah satunya yang saya sangat ingat itu 2 Yohanes 1 ayat 7 ya, itu saya hafal sekali, karena di situ yang saya membuat saya itu ragu tentang Kristen ya, karena di situ jelas ya, penyesat itu adalah dia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kemudian saya korelasikan dengan di Galatia 1 ayat 11, di mana di situ tertulis Paulus menerima Injil bukan dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya, melainkan dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti dia menegaskan bahwa Yesus bukan manusia. Inilah penyesatnya nih, saya bilang antikristus. Saya pelajari lagi Paulus. Ternyata emang Paulus ini kalau diselidiki, diikutin ya, seperti kata Bang Juma di Kisah Para Rasul 9, siapa yang ditemuin Paulus di waktu perjalanan ke Damsik? Cuman cahaya. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24 bahwa Yesus akan datang kembali kan, di Kisah Para Rasul ya 29, 30, 31, 32 itu jelas bahwa Yesus akan datang, malaikat berkata,
Yesus akan datang kembali seperti yang kamu melihat dia terangkat ke langit kan? Dan kedatangan Yesus Kristus itu ditandai dengan banyak seperti cahaya terlontar dari timur ke barat. Begitulah juga kedatangan anak manusia ya. Yang Yesus yang berkata sendiri ini Yesus bang. Seperti itu. Jadi tanda-tanda itu tidak ada waktu Paulus bertemu Yesus di Damsik dalam perjalanan di padang gurun Damsik ya. Ya, karena Yesus sudah berkata ya, hati-hati orang yang bertemu dengan yang memanggil namanya sembarangan, menjual namanya, apalagi yang di padang gurun ya, di padang gurun, dan ke Damsik itu adalah padang gurun. Karena on the way ke Damaskus itu yang kalian lalui semua padang gurun. Kalau teman-teman pernah ke Yerusalem. Terus kalau dari Bang Ferdinand sendiri, ya ini kan udah viral nih cerita Bang Ferdinand ya, bahkan banyak sekali yang marah, dan saya yakin dari keluarga juga pasti kalau yang pertama udah ditekan, apalagi yang sekarang bisa jadi lebih ditekan lagi. Lebih bang, ini yang saya komen ini kawan saya ini. Kau nggak paham agama Katolik bang, nggak apa-apa. Ya ini kan iman masing-masing, harusnya jangan dimarahin juga lah. Iya. Ya, abang udah siap dengan konsekuensinya artinya? Siap bang, siap sekali karena begini bang. Ketakutan terbesar saya dalam hidup saya ya, dimana saya pada saat saya dipanggil Tuhan nanti. Saya tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Tuhan yang benar. Terus saya mau kemana? Yoi. Kalau saya sudah bertuhan yang salah, tentu saya pasti salah nanti. Setelah mati itu nggak jelas kemana gitu. Tapi saya ingin, karena saya percaya dan sangat yakin ya, bahwa dunia ini hanya sementara. Dari kehidupan yang sesungguhnya setelah kematian, bang. Itu yang saya yakin. Jadi saya ingin bertuhan. Ya, saya juga mualaf bang. Ya sebelumnya kenalkan. Mungkin kalau teman-teman di TikTok. Ya bang. Ya mungkin ada sebagian kalau teman-teman kalau di TikTok saya kurang ya karena memang kurang aktif. Ya. Dan saya pernah di posisi Bang Ferdinand juga gitu. Posisi kayak aku pernah di posisi abang juga gitu. Oke. Membanding-bandingkan belajar dan sebagainya. Saya sampai pada titik di mana apa yang saya lakukan sekarang ya tidak melanggar apa yang disampaikan Yesus, malah kita mengikuti Yesus lebih lagi kan. Justru bukankah kekristenan itu hukumnya cuma 2? Iya. Ya. Kita mengikuti sebenarnya. Kita kasih contoh di Ulangan 6 ayat 4 ya. Kalau saya mau tarik garis lurusnya ya. Perjanjian Lama PL kitab Yahudi ya, Ulangan 6:4 di situ sama Israel kan, Adonai Elohim Adonai Ahad. Nah, kemudian di Markus 12:29 Yesus berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kemudian di Al-Qur'an di surat Al-Ikhlas kan Bang ya. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu esa. Sinkron Bang. Sinkron. Jadi kalau kita mengikuti, ya mungkin ditutup aja kameranya bang, takutnya nanti terlalu panas abang punya HP. Oh iya siap bang. Ya karena takutnya ini ya teman-teman ya, karena takutnya nanti panas jadi terlontar, jadi lebih bagus tutup karena toh kita juga sudah lihat ya bahwa ini bukan odong-odong, bukan bukan kayak sebelah lah, entah siapa orangnya nggak jelas gitu ya, dan saya rasa teman-teman juga sudah tahu betul lah siapa beliau. Terus kalau boleh tahu nih bang, kan udah kembali ke Islam nih ya, ini udah ke fitranya. Itu kemarin syahadat di mana tuh bang? Yang kedua di room yang inspirasi bang Inspirasi. Halo Bang Ferdinand. Ya halo ya Bang Ferdinand. Nah ya kemarin syahadat yang kemarin syahadat sama ini ya, Yusuf PI ya? Iya, yang pertama bang, ya. Kemudian syahadat berikutnya sama Bang Juma bang. Ya? Syahadat berikutnya ke Bang Juma. Iya. Oke, siap. Langsung di. Terus aku mau tanya nih bang, seandainya orang Kristen bilang, wah. Ya, gimana bang? Ini agak delay tempat abang mungkin. Enggak. Ya, jadi kalau ditanya nih sama orang Kristen loh. Iya. Ya mungkin karena tadi handphone sempat panas jadi agak delay itu bang. Dimaklumi lah. Terus kalau orang Kristen bilang gini bang, orang Kristen bilang lah, ngapain Paulus ngarang-ngarang
agama baru, nggak ada untungnya. Dia kan hidup enak, tiba-tiba jadi ikut Kristen, hidupnya susah. Mana ada untungnya dia menipu? Kira-kira gimana tuh, Bang? Paulus. Iya, Paulus. Iya, untuk Paulus ya. Ya, jawabannya sederhana, kan tadi udah saya sampaikan juga di si penyesat antikristus itu dia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kemudian kita percaya, saya yakin dan percaya karena ada tertulis jelas ya. Yesus berkata, lebih baik bumi dan langit ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu dibatalkan, atau satu iota dari hukum Taurat itu ditiadakan. Sedangkan Paulus mengatakan di Efesus 5 ayat 12 itu jelas, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk di itu di Galatia 3:13. Kemudian di Efesus 5:12 ya Bang ya. Halo? Iya. Kedengaran ya Bang ya? Kedengaran Bang, tapi memang agak delay kita karena tadi mungkin sempat panas HP Bang. Iya, soalnya di sini panas Bang, panas banget. Bentar ya. Ini bisa pakai AC kok. Iya. Yang penting HP-nya Bang, yang jangan panas. Siap. Ya di situ jelas ya Bang ya. Jadi Paulus ini membatalkan hukum Taurat. Dia bilang dengan matinya Kristus di kayu salib, ia telah membatalkan segala ketetapan dan hukum-hukum di hukum Taurat kan, dalam hukum Taurat. Sedangkan Yesus berkata, jangan kamu mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi Paulus ini bertentangan dengan perkataan Yesus ya, dan banyak sekali surat-surat Paulus itu yang tidak sejalan dengan ajaran Yesus Bang, seperti itu. Yoi, tapi kan mereka pasti akan bilang, loh kalau orang menipu kan pasti ada tujuannya, ada keuntungannya. Paulus kan nggak ada keuntungan, dia bilang. Malah jadi susah. Kalau orang menipu? Iya. Kan kalau orang menipu tuh pasti demi keuntungan kan? Ya. Ya, jadi apa untungnya Paulus mengarang cerita baru, menciptakan agama baru gitu? Pasti mereka akan bilang gitu. Oh tentu dia ingin menjadi rasul kan? Oh, jadi tujuannya untuk jadi rasul doang? Iya, dia ingin membangun kelompok atau sekte waktu itu kan, di mana Kristen pertama sekali mulai kan jemaat itu kan di Antioquia kan? Yoi. Awal mulanya, karena adanya Paulus ini kan yang ini kan? Betul. Kalau nggak ada Paulus ya nggak ada yang namanya Kristen. Nggak ada. Karena jemaatnya Petrus, jemaatnya Yakobus itu nggak pernah dipanggil Kristen. Betul. Nggak ada yang Kristen Bang. Bahkan Paulus itu melarang. Paulus itu kalau saya tidak salah ada buku saya baca dulu, dilihat itu ya, saya pernah lupa ya namanya buku apa tuh. Paulus ini ada sentimen tertentu ya, kepada marah dia mungkin atau apa gitu ya. Setelah dia sunat, dia tidak perempuan Yahudi itu tidak jadi menikah dengan dia. Jadi dia tuh seperti dendam dan murka, akhirnya dia di Galatia 2 ayat 5 itu kan jelas dia bilang, jika kamu bersunat maka tidak berguna lah, Yesus Kristus tidak berguna bagimu kan, seperti itu. Jadi dia mengajarkan untuk tidak mengikuti hukum Taurat, contoh tidak bersunat, seperti itu Bang, dan bebas memakan apa aja, kan itu hal-hal yang di luar ajaran Yudaism ya, betul. Yang diajarkan Yesus bertentangan. Dari Bang Ferdinand sendiri nih, kan dulu Kristen nih, mabuk-mabuk, makan babi, tiba-tiba sekarang nggak boleh lagi. Itu gimana tuh Bang? Berat nggak? Ya awal-awalnya saya diblokir ya dari grup teman-teman saya ya. Flobamora juga di blok. Ya grup anak muda Katolik juga di grup ya, di blok saya. AMK tuh di blok juga saya Bang. Terus kawan-kawan nongkrong saya juga saya dipanggil Yudas. Iya Bang, serius Bang. Saya nangis itu pernah malam itu. Yudas setan, kau kawin sama ini, kau istri banyak begitu. Mereka ikut. Ya itulah Abang tahu lah ya kan, gimana cara. Iya, saya pernah rasain itu kok. Ya, seperti itulah Bang. Jadi saya tidak peduli. Yang penting karena saya percaya kalau saya mati, saya bawa diri saya sendiri. Yang saya bawa adalah amal bakti, amal soleh saya, perbuatan-perbuatan saya semasa hidup ini, yang tentunya perbuatan yang sejalan dan seirama dan sesuai dengan perkataan Yesus gitu. Saya mengikutinya, demikian. Siap. Artinya segala konsekuensi sudah siap diterima oleh Bang Ferdinand. Semoga istiqomah Bang. Karena paling penting tuh istiqomah Bang. Paling penting dan paling tinggi punya nikmat itu adalah istiqomah. Ya. Karena kita nggak tahu kan perjalanan hidup kita ini panjang Bang. Ya. Demikianlah teman-teman kesaksian singkat ya.
Ya memang kayak gitu. Wajar karena gini. Begitu Bang Al-KTP ini berdebat jadi Oten, yang muslimnya ngetik. Turun, Otennya yel. Begitu mualaf, alhamdulillah, masya Allah. Murtad lagi. Iya, wah dimaki. Nah, akhir tuh mualaf lagi. Ah, ini muslim wanti-wanti. Apa arti wanti-wanti? Ah, ini antara dua nih, terpecah jadi dua kubu. Ada kubu menghujat, wah mualaf palsu. Ada yang kubu biarin dia sepertinya udah menemukan kebenaran semua. Ah, ini bimbang, muslimnya aja bimbang menilai Pak Al-KTP saat itu. Tapi kalau kita merujuk secara konvensional ya teman-teman, secara kondisi. Jangan posisikan diri sebagai selaku muslim, tapi tolong posisikan diri sebagai kita pernah Kristen. Itu maksudnya gimana? Gini, kebimbangan itu hal yang wajar. Makanya pada saat kasus Al-KTP ini, banyak itu dari apologet biasa aja, soal dia murtad lagi, kemudian Islam lagi biasa aja. Dari netizen ini nggak biasa aja. Karena netizen memposisikan dirinya adalah seorang muslim dari lahir. Tapi kalau kita Kristen dari lahir kemudian berpindah Islam, ini ada benar pindah Islam pun kita masih ragu setelah itu. Apa ragu? Misalnya ada di dalam hati, Yesus menjamin kehidupan darahnya. Nanti kalau aku tinggalin percuma dong darahnya. Ada itu teman-teman. Ada jiwa-jiwa kok aku khianatin. Karena mereka itu diharmonisasi. Cerita Yesus itu diharmonisasi dengan begitu luar biasa dengan darahnya dan semuanya. Wajar adanya kebimbangan. Makanya adanya penolakan kepada Bang Al-KTP waktu dia murtad dan kembali mu'alaf. Dan mu'alafnya Bang Al-KTP ini nggak jauh beda dengan Pak Arom. Karena menemukan sosok diri Rasulullah yang nggak pantas untuk difitnah. Dimana sosok diri Rasulullah begitu luar biasa, ini memicu kesadaran jiwa untuk tidak mungkin kita memfitnah sosok yang semulia ini. Dan itu teramat sangat luar biasa teman-teman sekalian. Dan fenomena daripada Bang Al-KTP ini udah duluan dikonfirmasi oleh Al-Quran. Bukan tidak ada. Al-Quran mengatakan dan menjadikan ujian kepada seluruh manusia itu bagaimana? Allah bilang, wahai seluruh manusia, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana cara kamu kufur kepada Allah? Coba. Ditantang emang sengaja untuk kufur oleh Allah. Bagaimana cara kamu kufur? Sedangkan aku adalah zat yang kau cari. Hakikat yang kau cari. Hakikat yang mengadakan. Hakikat yang mentiadakan. Pasti akalmu akan menolak sesuatu yang pernah tiada kemudian ada sebagai Tuhan. Kaifa takfurun. Nah, tantangan Allah di balik kaifa, kebagaimanaan itu. Nah, inilah yang membuat orang, kadang dia, ya benar ya Allah, engkau yang mengadakan, engkau mentiadakan. Dia Islam. Tapi ketika dia terjebak lagi dengan doktrin-doktrin yang pernah dia ingat, dia coba tinggalkan. Allah tantang lagi, kaifa takfur? Ayo, tinggalin. Tapi gimana cara kamu kufur? Sedangkan kalau kamu berpikir tentang Tuhan, kau pasti mencari zat yang mengadakan, yang dirinya sendiri nggak pernah ditiadakan. Dan dirinya sendiri itu nggak berasal daripada ketiadaan. Nah, inilah yang membuat manusia itu, di balik tantangan Al-Quran, maka kalau mau berpikir, maka akan kembali kepada Al-Quran. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di next video. Saya Ahmad Manhuri, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.